Pemirsa, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh mengatakan dalam perjalanan selama 44 tahun Partai Golkar tidak pernah bergeser dari garis perjuangan sebagai benteng Pancasila. Dan dalam perjalanan ke depan Golkar akan tetap komitmen menjaga dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Penandatanganan prasasti oleh Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini menandakan selesainya pembangunan sekaligus penggunaan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 3 tahun lalu, bulan April 2006, kantor Partai Golkar Kabupaten Tuban dibakar massa dalam suatu kerusuhan pasca pilkada. Massa pendukung salah satu calon Bupati Tuban melakukan aksi anarkis setelah Ketua DPD Golkar Kabupaten Tuban, Heni Relawati, dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Dalam waktu yang relatif singkat, Ketua DPD Golkar Tuban yang juga Bupati Tuban bersama kader Partai Golkar Tuban berhasil membangun kembali kantor DPD Golkar. Kantor yang baru ini bahkan lebih besar dan lebih mewah dibandingkan kantor sebelumnya. Dan bagi Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, selesainya pembangunan kantor tersebut membuktikan bahwa Partai Golkar tetap eksis. Golkar bukan sekedar masih eksis, tapi Golkar akan mampu untuk membuktikan sebagai partai yang tetap solid dan terbesar di negeri ini. Surya Paloh menegaskan selama 44 tahun pengabdiannya untuk bangsa dan negara, Partai Golkar tidak pernah mundur dari komitmen perjuangan, yaitu mempertahankan Pancasila. Golkar juga tidak pernah bergeser dari komitmen sebagai partai yang memberi tempat dan menghargai pluralisme. Partai ini didirikan oleh para pendirinya dengan suatu komitmen yang cukup jelas, loud and clear. Komitmen yang jelas adalah partai ini harus menjadi benteng Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara di negeri yang tercinta ini. Partai ini adalah partai yang tetap mempertahankan komitmennya secara tegas sebagai partai yang tetap memberikan tempat yang terhormat, penghargaan yang terhormat kepada semangat dan interaksi pluralisme dan kemajuan masyarakat di negeri yang tercinta ini. Golkar memang pernah melakukan kesalahan, dan Surya Paloh menilai kehilafan Golkar di masa lalu merupakan bagian dari romantika kehidupan. Namun bila dilihat secara jujur, dengan pikiran dan hati yang jernih, Golkar telah memberi sumbangan besar bagi bangsa Indonesia. Penilaian yang objektif kita harus berikan. Partai ini juga telah banyak dan lebih banyak lagi memberikan kontribusi yang amat positif bagi kelangsungan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai sampai saat ini. Kita memberikan itu. Kita tidak bisa membayangkan kalau Golkar telah bergeser komitmennya sebagai partai yang jelas dan tegas mempertahankan konsep negara integralistik, negara kesatuan yang memberikan akomodasi tumbuh suburnya perbedaan atas ras, suku, agama yang disatukan dalam semangat Kebinekaan Tunggal Ika. Bayangkan apa yang akan terjadi. Perpecahan ada di mana-mana. Dan Indonesia saya yakin tidak akan menjadi satu seperti apa yang masih kita pertahankan sampai hari ini. Terkait dengan persatuan dan kesatuan yang merupakan salah satu misi Partai Golkar, Surya Paloh menyerukan kepada para kader Golkar di seluruh Indonesia agar jangan pernah bergeser dari garis perjuangan partai, yaitu menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam kemajemukan sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai kader partai politik terbesar di negeri ini, Surya Paloh mengingatkan, demokrasi bukanlah tujuan, tapi merupakan alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Saya katakan bukan. Demokrasi bukan tujuan. Demokrasi adalah merupakan alat dari satu sistem yang kita adopsi untuk mengantarkan tujuan kita bersama. Untuk itulah, kalau demokrasi ini diarahkan tidak sejalan dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara, dalam semangat titah amanat the founding father bangsa ini, bahwa negara ini harus kita pertahankan sebagai negara kesatuan, saya ingin ingatkan, golongan karya harus berani berada di paling depan untuk menyatakan kita akan tolak demokrasi itu kalau demokrasi itu menghancurkan tatanan kehidupan kita dalam semangat kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Itu tegas. Kita butuh demokrasi, tapi yang inherent, yang sejalan dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Surya Paloh mengajak semua pihak agar jangan mengarahkan demokrasi untuk merontokkan tujuan berbangsa dan bernegara. Dan jangan juga mengarahkan demokrasi untuk meniadakan semangat persatuan dan kesatuan. Tim Liputan, Metro TV.